Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, yang sangat Ustadz-Ustadzah banggakan. Marilah kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6. Manfaat kegiatan ekonomi. Setiap orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, guru, pedagang, petani, sopir, dan lain-lain. Apa tujuannya dari perbedaan kegiatan ekonomi tersebut? Tujuannya yaitu untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Karena seandainya pekerjaan itu hanya satu, tentu tidak dapat melengkapi kebutuhan yang lain. Kita butuh dokter untuk mengobati penyakit. Kita butuh petani sebagai sumber makanan pokok kita. Kita butuh sopir untuk mengantar ke sana kemari perjalanan kita. Nah, itulah manfaat dari berbagai macam kegiatan ekonomi. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang budaya. Setiap negara yang ada di ASEAN memiliki kebudayaan masing-masing. Termasuk bentuk kerjasama dalam bidang budaya, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Bisa kita lihat di gambar, di situ ada logo ASEAN, ada bendera-bendera negara yang tergabung dalam ASEAN, dan juga pakaian-pakaian yang berbeda dari masing-masing negara. Poster. Poster adalah ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Macam-macam poster. Yang pertama yaitu poster niaga. Untuk mempromosikan suatu barang. Yang kedua, poster pendidikan. Untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga,
poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Dan yang keempat, poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Ciri-ciri poster. Yang pertama, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna dan dipahami pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok, sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan besar tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, informasi, himbauan, atau pengumuman. Yang keempat, poster biasanya dilengkapi sebuah gambar atau ilustrasi dengan tujuan agar lebih menarik ketika dilihat oleh pembaca. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Misalnya, topik poster tentang himbauan kepada masyarakat. Jadi harus jelas topiknya tentang apa, tujuannya tentang apa, harus diperjelas dulu. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Jadi tidak perlu poster kata-katanya harus banyak, tidak perlu, tapi cukup singkat dan jelas sehingga mudah dipahami dan juga mudah diingat. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok. Jadi bisa lebih menarik dan ketika dilihat dari jarak jauh pun sudah jelas. Yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang, sehingga banyak orang yang lihat poster tersebut. Menyajikan informasi penting, teks eksplanasi juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Bisa kita lihat di gambar. Nah, itu adalah sajian teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Yakni ada pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, jaringan distribusi sampai ke perumahan. Nah, ini adalah gambaran bahwa kejadian lampu mati, lampu padam. Kenapa? Karena ternyata ada sambungan dari jaringan transmisi yang terkena petir sehingga terputus menjadikan lampu padam. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Seperti yang disampaikan yang lalu, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat bermacam-macam. Bisa kita lihat di gambar, ada dokter, ada polisi, ada yang lain-lain. Tujuannya semua itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing,
Sehingga kita harus menghargai adanya perbedaan kegiatan ekonomi tersebut. Karena tanpa adanya keberagaman perbedaan kegiatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Anak-anak, demikian materi tema 4. Subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.